Cuci bersih. Muncul narasi Anies dipecat karena bongkar anggaran bocor 23 triliun. Pegiat media sosial Helmi Felis, saya tidak perlu memperkenalkan orang ini lagi, membongkar alasan Presiden Jokowi memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2016 lalu. Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancakan. Tweetnya dari akun Twitter. Begini isi lengkap cuitannya. Ternyata Anies Baswedan dipecat karena membongkar anggaran bocor yang siap jadi bancakan sebesar 23 triliun. Anies Baswedan terlampau lurus sehingga diusir dari bagian rezim korup. Anies Baswedan terbukti bersih dan akan mampu membersihkan KKN di Indonesia. Selain ada video dari TikTok yang juga menyebut hal serupa. Jadi sebenarnya ini tidak perlu terlalu dianggap serius, karena jelas ini adalah upaya cuci bersih noda politik Anies. Anies mau menjadi capres yang murni, bersih dan tanpa noda. Jadi apapun masa lalu serta rekam jejak yang kotor akan berusaha dibersihkan oleh pendukungnya. Padahal tinggal guling saja, maka akan ketahuan faktanya. Awalnya, Kemendikbud mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar 69,7 triliun rupiah dan sudah lolos dalam APBN perubahan 2016. Tapi Menko Sri Mulyani menemukan ada 23,3 triliun rupiah yang merupakan dana yang berlebih lantaran dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Akhirnya, dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Menko memutuskan untuk menunda pencarian dana 23,3 triliun rupiah tersebut. Sudah paham belum? Bahkan Prastowo Justinus sampai kesal dan membuat klarifikasi di Twitter. Lini masa ramai dengan isu anggaran tunjangan profesi guru tahun 2016 kelebihan 23,3 triliun rupiah. Cukup menggelitik melihat argumen saling klaim menjurus putar balik fakta. Menkeu SMI, menteri baru yang membereskan, malah jadi tertuduh. Tanda tahun politik telah di depan mata, katanya. Silahkan langsung ke akun Twitternya dan melihat isi cuitan sebanyak 9 poin. Jelas disebutkan kalau ini adalah pemelintiran fakta yang benar-benar khas kelompok sebelah. Dari kalian pasti akan tahu siapa Anies yang sebenarnya. Siapa sebenarnya sosok asli di balik topeng yang selama ini dia pakai. Kalian pasti akan sadar dan ngeri membayangkan jika negara ini sampai dipimpin dia dan kelompok di belakangnya. Mari kita pikir pakai otak yang waras. Bagi kadrun dan barisan sakit hati, mungkin sudah mencerna ini meskipun simpel, karena otak mereka agak beda dengan yang lain. Percaya nggak? Kalau Anies adalah korban, halo, Pak Jokowi tidak sembarangan memecat orang. Kalau dipecat artinya ada yang tidak beres. Entah itu tidak becus kerja atau melakukan kesalahan fatal. Buktinya memang benar. Anies jadi gubernur DKI. Hasilnya amburadul. Kalau masih belum percaya juga, sudah ada bukti terjadi kelebihan bayar beberapa kali. Kalau saya sih lebih percaya dengan Sri Mulyani. Seperti kata Pak Prastowo, Sri Mulyani tidak akan membiarkan APBN jadi bancakan sepeser pun. Jadi, kalau ada yang bela Anies, saya anggap orang tersebut sedang halu atau sedang menjalankan semua strategi politik. Coba pikir, kenapa banyak video oskup dan pastor dukung Anies
padahal itu hoax. Kenapa dia ke Medan juga bertemu dengan pemuka agama Kristen? Jelas, karena mau mencuci bersih cap politik identitas yang melekat kuat dalam diri Anies. Anies mau melepaskan citra negatif dan mencoba peruntungan sebagai sosok nasionalis dari Hong Kong. Jangan bego-begoin rakyat dengan senyum palsu itu. Padahal beberapa waktu lalu malah ketemu dengan Rizik, sang pengecut tukang rusuh. Dan sekarang pendukungnya mau membersihkan noda lain, yaitu soal kelebihan tunjangan guru. Semua yang menjadi kebobrokan Anies sedang mau dibersihkan, entah itu lewat hoax atau narasi licik. Anies licik, ternyata pendukungnya juga sama liciknya. Perilaku pendukung sama dengan yang didukung. Sudah dimulai acara putar balik fakta dan mulai banyak berita tentang segudang prestasi Anies. Ini bukan kebetulan. Ini pasti sudah direncanakan oleh para buzzer Anies. Relawan digital yang sudah diberi pelatihan. Mau menyembunyikan kebusukan, tidak segampang itu. Busuk akan tetap tercium sampai kapanpun. Dan seluruh rakyat Indonesia wajib tahu bahwa kebusukan tidak boleh meluas. Sungguh licik dan keterlaluan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardy. Bagaimana menurut Anda?